Bab 1055. Kaisar jatuh. Tubuh suci tingkat tinggi, saingan Kaisar Agung. Kata-kata ini bergema di benak Harley tanpa batas. Dalam sekejap, matanya yang redup sekali lagi mekar dengan cahaya ilahi, semangat juang yang mengerikan kembali bangkit. Bahkan jika itu adalah setengah tubuh suci zaman purba, itu juga merupakan secercah harapan yang berharga. Bunuh. Dengan suara raungan, dia mengayunkan pisau sueling. Setelah itu, naga kuno mistik, Jeanne dan Lan Sichu hanya mengikuti, menjaga jalan untuk Harley. Puff. Pasukan domain iblis datang seperti gelombang pasang, tetapi berubah menjadi kabut darah dan puluhan juta pasukan tidak dapat menghentikan mereka berempat. Di atas langit ilusi, Kaisar Agung Iblis Langit masih berdiri di sana. Pada saat ini, kultivasinya telah ditekan ke level langit, tetapi tekanannya masih seperti gunung raksasa setinggi 8.000 kaki, memaksa surga dan langit ilusi di mana dia berada yang tampaknya telah menjadi tempat kekacauan. Entah sejak kapan, ratusan juta cahaya ajaib menari-nari di belakangnya, membentuk tahta raja yang besar. Kaisar Agung Iblis Langit duduk santai, memegang dagunya dengan satu tangannya dan menatap Harley yang lainnya dengan penuh minat. Tubuh suci zaman purba, naga kuno mistik, jiwa Ratu Yuesang, dinasti Dacu kecil ini sungguh mengejutkanku. Kaisar Agung, Kaisar Iblis yang lainnya. Kaisar Iblis Putri Langit melangkah maju, namun ragu-ragu. Biarkan saja kalau sudah mati. Kaisar Agung Iblis Langit tertawa main-main, mengangkat lengannya dengan santai dan dikelilingi oleh guntur di ujung jarinya, terjalin dengan kekuatan kaisar dan membentuk petir cahaya ilahi. Membosankan sekali. Sudut mulut Kaisar Agung Iblis Langit sedikit melengkung dan petir cahaya ilahi melesat. Sasarannya adalah Harley dan yang lainnya. Petir yang berwarna hitam pekat dan cahaya ilahi diam-diam melintasi langit ilusi yang halus. Gemuruhnya tidak terlihat seperti akan menggetarkan bumi. Semuanya begitu biasa. Namun, itu tetap petir cahaya ilahi sehingga naga kuno mistik, yang masih berlari, tiba-tiba berbalik. Walaupun petir cahaya ilahi tampak biasa, itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Di dalamnya ada kekuatan kaisar dari Kaisar Agung Iblis Langit. Sekali terkena, sebagian besar dari mereka akan dihancurkan di tempat. Ayo pergi. Naga kuno mistik meraung dan membuat segel dengan cepat. Melihat ini, Jeanne menggertakkan giginya. Sambil memegang Harley di satu tangan dan Lan Sichu di tangan lainnya, dia melarikan diri ribuan kaki dalam sekejap, mengorbankan elemen usia dan dengan panik mengerahkan teknik penyusutan ruang, berharap tidak terkena kekuatan Kaisar Agung Iblis Langit Kaisar yang tengah menyebar. Lubang mistik. Pada saat yang sama, naga kuno mistik yang sudah membakar kekuatan jiwa naga berkumpul menjadi pusaran lubang mistik. Nung. Petir cahaya ilahi datang dari langit, menghancurkan langit ilusi dan melesat secara tepat ke dalam pusaran mistik. Tentu saja, meskipun lubang mistik itu misterius, itu hanya berlangsung kurang dari 1 detik dan kemudian runtuh. Puff! Naga kuno mistik memuntahkan darah dan terbang keluar, tubuhnya berlumuran darah. Terlalu lemah. Kaisar Agung Iblis Langit tersenyum tipis, petir cahaya ilahi muncul lagi. Perang. Naga kuno mistik mengaum dan mengorbankan darahnya untuk kekuatan jiwa naga dan roh jiwa sejati, lalu berubah menjadi naga raksasa. Setiap sisik naganya memancarkan cahaya abadi dengan kekuatan naga. Namun, bahkan dalam bentuk naga, di depan Kaisar Agung Iblis Langit, dia masih rentan. Naga kuno mistik ditusuk, senjata spiritual atribut rohnya juga mengalami pukulan yang menghancurkan, darah berceceran di langit ilusi yang terlihat sangat memesona. Dia jatuh seperti daun, jatuh dari langit ilusi. Kakek naga.
Harley yang masih bergegas tiba-tiba melihat ke belakang dan melihat naga kuno mistik memercikan darah dan tubuh naga itu meledak. Yang Maha Tinggi, aku malu padamu. Mata naga kuno mistik redup. Matanya menggelap dengan cepat, tubuhnya runtuh dan jiwanya runtuh. Kekuatan Kaisar Agung Iblis Langit menelan sinar vitalitas terakhirnya. Sisa jiwa dari Kaisar Naga Mistik, naga kuno mistik telah melalui bertahun-tahun tanpa henti untuk menjaga pikirannya dan berubah menjadi naga. Tubuh sebelumnya adalah Kaisar Naga Mistik, tak terkalahkan, tetapi dia berakhir tragis. Di Nancu, Longi dan Longwu meneteskan air mata. Mereka dan naga kuno mistik awalnya satu tubuh, tetapi mereka dibagi menjadi 3 karena Kaisar Chen, Xuan Chen. Mereka seharusnya lebih dekat dari saudara kandung. Sekarang naga kuno mistik dihancurkan, hati mereka tersayat. Harley menangis kencang. Aumannya seperti guntur, mengguncang dunia. Ayo pergi. Jeanne mendesis, mengangkat tangannya tiba-tiba. Dia mendorongnya dan Lan Sichu yang tampak pucat pergi hingga ribuan kaki. Kemudian, dia berbalik secara tiba-tiba dan dengan cepat menjentikkan jarinya karena petir cahaya ilahi Kaisar Agung Iblis Langit muncul dan langsung mengenai mereka lagi. Formasi 12 karakter surgawi. Jeanne menyatukan tangannya dan memanggil formasi kuno. Dia mengorbankan elemen usia dan kekuatan jiwanya. Namun, tidak peduli seberapa kuat dia, masih sulit untuk menghentikan serangan Kaisar Agung Iblis Langit. Puff! Saat darah indah memercik langit ilusi, Jeanne juga ditembus oleh petir cahaya ilahi dan jatuh dari langit ilusi. Jeanne! Air mata Harley sudah berlinang. Puppet cantik yang biasa menemaninya berlatih dan berjalan bersamanya juga sedang dalam proses sublimasi dan berakhir tragis. Seperti bunga, layu ditiup angin. Permaisuri, Raja Suci, Jeanne akhirnya menyusul kalian. Saat dia sekarat, Jeanne tersenyum, darah menyembur dari mulutnya dan matanya yang indah dan redup berkedip karena air mata. Dalam pandangannya yang kabur, dia seperti melihat seorang wanita agung dan punggung yang agung, Ratu Donghua, Yue Sang dan tubuh suci zaman purba, Kaisar Huang. Mereka berdua adalah 2 mitos domain puluhan ribu surgawi. Sama seperti naga kuno mistik, senyumnya sebelum kematiannya juga terlihat kelelahan. Dia juga melalui perubahan hidup, sisa jiwa permaisuri telah melanjutkan hidupnya. Harley harus menang. Pada saat-saat terakhir hidupnya, dia melihat Harley sama seperti saat permaisuri menatap Kaisar Huang di masa lalu. Sebelum tahun-tahun dulu itu, Kaisar Huang menjadi kaisar demi melindungi Yue Sang dan dia melawan 5 kaisar agung di domain iblis sendirian. Setelah Yue Sang menjadi kaisar, Kaisar Huang tewas dalam pertempuran hingga tetes darah terakhir tubuh suci zaman purba. Hari ini, setelah bertahun-tahun yang tanpa akhir, itu masih merupakan keterikatan sebab dan akibat yang menentukan. Dia adalah sisa jiwa permaisuri dan Harley mempunyai setengah dari warisan tubuh suci. Bedanya, kali ini adalah sisa jiwa dari permaisuri yang menjaga warisan tubuh suci. Harley menangis, mengayunkan pisau sueling dengan panik, dia bahkan tidak punya waktu untuk melihat Jeanne lagi. Pasukan ekspedisi dinasti Dacu hampir musnah. Hanya ada dia dan Lan Sichu, Master Suci dinasti Dacu Istana Surgawi tengah melarikan diri saat ini. Dia tidak takut mati, dia harus hidup, dia butuh nirwana dalam keputusasaan untuk mencapai kesempurnaan alam langit semu. Dia butuh pencapaian tubuh suci tingkat tinggi. Hanya dengan cara itu dia dapat memenuhi syarat untuk bertarung melawan kaisar, melindungi orang-orang dinasti Dacu, dan menciptakan masa depan yang cerah untuk generasi mendatang di jalan yang dilapisi darah ini. Di sampingnya, Lan Sichu juga menangis. Kekuatan Kaisar Agung Iblis Langit membuat hatinya bergetar.
Naga kuno mistik dan Jeanne yang hebat pun tidak dapat menahan pukulan kaisar. Dia tidak bisa melihat harapan sedikit pun, tidak ada cahaya di matanya. Tidak menyenangkan. Kaisar Agung Iblis Langit memutar lehernya dengan malas, mengangkat tangannya lagi, menunjuk Harley Ye dan Lan Xichu. Kembali seberkas petir cahaya ilahi, yang menyapu langit yang luas. Perang! Teriakan Harley Ye histeris, matanya menjadi semerah darah, membakar sumber tubuh suci dan kekuatan darah. Kekuatan caosnya keluar dan menjalin kekuatan reinkarnasi lalu dituangkan ke dalam bejana ilahi keos. Tentu saja, hanya 1 detik sebelum petir cahaya ilahi hendak menghantam bejana ilahi keos, satu sosok berdiri di depannya, yaitu Lan Xichu. Buk! Suara petir cahaya ilahi dan bejana ilahi keos bertabrakan dengan sangat nyaring. Tentu saja petir cahaya ilahi tidak menembus bejana ilahi keos. Kaisar Agung Iblis Langit mengangkat alisnya sedikit. Melihat tulisan ramalan surgawi yang mengelilingi bejana ilahi keos, sudut mulutnya sekali lagi tersenyum lucu. Sepasang matanya memancarkan jejak cahaya ilahi. Golden Immortal Daluo, tulisan ramalan surgawi, ki dari zaman keos, jalan kebenaran segala sesuatu. Tawa Kaisar Agung Iblis Langit samar dan halus. Dengan tenaga iblis tertinggi, di dunia yang gelap ini, bergema tanpa henti. Puff! Meskipun bejana ilahi keos tidak rusak, Harley Ye dan Lan Xichu memuntahkan seteguk darah. Keduanya terbang keluar. Di mata semua orang, mereka seperti 2 bintang jatuh dari langit ilusi daratan Beizen yang sangat halus melintasi tanah Zongtong lalu melintasi danau Nanyan dan akhirnya jatuh ke Nanchu. Boom! Pada saat itu, suara gemuruh bergema terdengar melalui dinasti Dacu. Sebuah gunung yang menjulang tinggi di Nanchu dirobohkan oleh 2 orang. Selamatkan mereka! Selamatkan mereka! Ada raungan bergema di 5 wilayah utama Nanchu dan sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang pergi. Mereka menyaksikan Harley Ye dan Lan Xichu terbang ke Nanchu, tetapi mereka tidak berdaya untuk mencegatnya. Di bawah langit yang gelap, di atas bumi yang berwarna darah, tanah hancur. Harley Ye memanjat keluar, tubuh sucinya yang kuat berdarah, tetapi dia belum mati. Bejana ilahi keos dan Lan Xichu menahan kekuatan kaisar untuknya. Lan Xi. Harley Ye terhuyung lurus ke satu sisi lalu jatuh ke tanah dengan keras. Dengan panik, dia membuka batu bernoda darah dengan satu-satunya kekuatan yang tersisa. Akhirnya, satu sosok berdarah muncul di depannya. Dia menjadi gila, dia membawa Lan Xichu ke dalam pelukannya, menghancurkan pil obat satu persatu dan memasukkannya ke tubuh Lan Xichu. Aku tahu akan ada hari seperti ini, aku akan mati di pelukanmu. Harley Ye. Dia mengangkat tangannya yang berlumuran darah dengan susah payah dan menyentuh Harley dengan gemetar. Di wajah itu, darah dan air mata mengaburkan matanya yang indah. Jangan tinggalkan aku. Wajah Harley Ye berlumuran darah dan air mata. Dia tiba-tiba mengeluarkan sumber tubuh suci dan menuangkannya ke tubuh Lan Xichu, tetapi sulit untuk menghentikan vitalitasnya yang terus-menerus hancur. Wajahnya dan pakaiannya basah. Lan Xichu tertawa dengan air mata di matanya, meringkuk lelah ke dalam pelukan Harley Ye, menikmati kelembutannya untuk terakhir kalinya. Matanya yang indah dan gemetar mulai hilang sinar cahaya terakhir, hanya menyisakan kata-kata lembut wanita itu yang berbisik, di kehidupan selanjutnya, semoga kamu dan aku sama-sama menjadi manusia awam, tidak peduli pada dunia, tidak peduli dengan kultivasi, mengolah sawah, menanam bunga persik, bekerja saat matahari terbit, dan beristirahat saat matahari terbenam. Suara Lan Xichu berangsur-angsur menghilang saat matanya perlahan tertutup. Hanya 2 garis air mata yang melintasi pipinya yang pedih. Harley Ye meraung di langit, meratapi dunia. Bersambung. Bab 1056.
Menelan pil Tianji. Malam gelap dan berangin. Di dunia yang hancur, seperti bisa terdengar lagu kematian zaman batu dengan kesedihan dan kesunyian. Harley Ye memeluk Lin Sichu dan menolak untuk melepaskannya untuk waktu yang lama. Kembali ada satu wanita yang meninggal dalam pelukannya, mati karena dia. Cinta fana yang dibawa oleh bubuk peledak nafsu dan akhirnya berubah menjadi gumpalan awan di lubang yang penuh teka-teki. Dalam hidup ini, tidak ada lagi Lin Sichu. Sosok-sosok dari seluruh langit datang dari segala arah. Ketika mereka melihat Harley Ye yang berlumuran darah memegang Lin Sichu yang semakin lama menghilang, tubuh Harley Ye bergetar dan banyak orang ikut menangis. 90.000 pasukan ekspedisi dinasti Dacu meninggalkan markas, tetapi hanya Harley Ye yang kembali hidup-hidup. Semuanya kecuali Lin Sichu, mati di Beichu. Banyak dari mereka adalah kerabat dekat. Dalam pertempuran ini, kekalahan itu begitu tragis. Pertempuran 90.000 alam langit semu hampir memusnahkan seluruh pasukan, tetapi masih gagal menghancurkan tiang penyangga langit iblis. Namun, semua orang tahu bahwa keputusan Harley Ye benar, karena mereka benar-benar sampai ke tiang penyangga langit iblis. Jika Kaisar Agung Iblis Langit tidak datang, rencana dinasti Dacu akan berhasil. Domain iblis menyerang kota lagi. Domain iblis menyerang kota lagi. Dalam kesedihan dari arah tembok kota Nanchu, ada teriakan lain yang datang seperti gelombang laut. Kemudian, ada gemuruh yang menghancurkan bumi dan pasukan domain iblis kembali datang seperti gelombang laut untuk menekan tembok kota Nanchu. Bunuh, bunuh, bunuh. Harley Ye yang berlumuran darah tiba-tiba berdiri, memegang pedang pembunuh yang berlumuran darah dan berteriak histeris. Matanya yang seharusnya dalam dan tak terbatas menjadi merah, ekspresinya sangat mengerikan. Tentu saja, dia terhuyung-huyung 3 atau 5 langkah sebelum dia jatuh kembali. Dia terluka sangat parah. Meskipun bejana ilahi Chaos dan Lin Sichu memblokir serangan Kaisar Agung Iblis Langit, fondasinya masih akan rusak dan itu mempengaruhi senjata spiritual atribut dan sumber tubuh suci. Aduh. Tuan Suge melangkah keluar, menyeret Harley Ye dan menghilang bersamanya dalam sekejap. Keturunan Kaisar juga tidak menganggur. Mereka kembali ke wilayah masing-masing untuk menjaga agar domain iblis tidak menyelinap masuk. Boom! Nanchu yang tadinya tenang untuk beberapa saat kembali diselimuti oleh suara gemuruh yang menggelegar. Melihat dari kejauhan, domain iblis seperti lautan gelap, bergulung seperti gelombang badai, menghantam tembok kota Nanchu berulang kali seperti harus menenggelamkannya. Bersumpah untuk menelan tanah ini. Bunuh. Kultivator dinasti Dacu tidak takut hidup, satu demi satu mati dalam pertempuran di tembok kota. Tetapi, masih ada orang-orang yang bergegas. Itu adalah tembok kota yang terbuat dari darah dan tulang. Menarik. Di atas langit ilusi daratan Beizen, Kaisar Agung Iblis Langit sedang berbaring di kursi raja, memegang pipinya di satu tangan, memandang ke selatan dengan penuh minat seolah-olah bisa melihat pertempuran Nanchu yang jaraknya lebih dari 8 juta mil. Mereka pasti memenangkan pertempuran ini, karena di seluruh dinasti Dacu yang saat ini tidak dapat menemukan siapapun yang dapat menandinginya. Jika dia bergabung dalam pertempuran, tembok Nanchu akan runtuh dalam sekejap. Namun, sebagai Kaisar Agung, dia terlalu malas untuk membunuh sekelompok semut. Tidak ada tantangannya sama sekali, jadi dia lebih memilih untuk menjadi penonton daripada ikut bertempur. Perintahkan semuanya, mereka yang bisa membunuh tubuh suci zaman purba akan mendapatkan penghargaan setetes darah Kaisar, kata Kaisar Agung Iblis Langit santai. Siap. Kaisar Iblis Putri Langit tidak berani menentang dan segera mengangkat tangannya lalu menunjuk ke langit ilusi yang halus. Jari itu berubah menjadi sinar suara ilahi, bergema tanpa henti antara langit dan bumi.
Seluruh pasukan domain iblis mendengarnya. Darah Kaisar. Siapapun yang sudah mendengar terkejut hingga mata mereka meledak dan berapi-api. Darah Kaisar, itu adalah darah Kaisar Agung. Itu sebanding dengan obat ilahi dalam pengobatan ilahi yang mengandung kekuatan Kaisar. Darah itu merupakan objek ilahi tertinggi. Hanya menelan seteguk darah Kaisar, sudah sebanding dengan ribuan tahun kultivasi. Ini adalah sebuah kesempatan. Bunuh. Para prajurit domain iblis meraung keras seolah-olah mereka telah dikasih semangat. Satu demi satu tergila-gila dan bergegas untuk membunuh. Hari ini berbeda dari masa lalu. 10 dari 11 Kaisar Iblis di bawah Kaisar Agung Iblis Langit tewas dalam pertempuran. Artinya, semua jenderal iblis yang hadir memiliki kemungkinan untuk menjadi Kaisar Iblis. Jika ingin menjadi Kaisar Iblis, maka harus memiliki kekuatan mutlak. Jadi, mereka semua berusaha untuk menunjukkan diri mereka karena Kaisar Agung Iblis Langit berdiri di langit ilusi menyaksikan mereka. Terlebih lagi, ada juga setitik darah Kaisar yang dihadiahi Kaisar Agung Iblis Langit. Kemuliaan macam apa itu? Dapat dikatakan bahwa begitu mereka mendapatkan darah Kaisar, status mereka akan langsung dinaikkan ke tingkat Kaisar Iblis Putri Langit. Bunuh. Jenderal domain iblis menjadi gila, semuanya penuh semangat. Perang itu brutal. Pasukan domain iblis menerobos tembok Nancu beberapa kali, tetapi dipukul mundur oleh kultivator dinasti Dacu. Di sini, Tuan Suge telah membawa Harley Ye ke markas istana surgawi dan memasukkannya ke dalam kolam spiritual yang dipenuhi dengan banyak obat ajaib. Aish. Tuan Suge menghela napas lagi, berbalik dan pergi. Saat melawan domain iblis, dinasti Dacu sudah berada pada posisi yang kurang menguntungkan sejak awal. Sekarang 90.000 alam langit semu tewas dalam pertempuran, ini sangat memperburuk situasinya. Tuan Suge tidak punya waktu untuk mengurus Harley Ye. Dia adalah salah satu dari sedikit alam langit semu di kultivator dinasti Dacu saat ini. Dia harus ikut bertarung, tidak ada cara lain. Setelah dia pergi, air di kolam spiritual mendidih, menyembur dengan megah. Seketika, terbentuk pusaran yang berpusat di tubuh Harley Ye. Itulah keterampilan sihir penelan langit yang berjalan dengan sendirinya. Tubuhnya seperti lubang tanpa dasar. Tungkai dan tulang, organ dalam dan sumber tubuh suci. Dalam sekejap, tubuh emas Harley Ye yang patah pulih dengan kecepatan yang tidak terlihat dengan mata telanjang dan kekuatan pemulihannya membuat dia hidup kembali. Au! Di tubuh Harley Ye, suara auman naga terdengar. Auman naga ini terjalin dengan kekuatan darah, kehendak naga, dan auman jiwa naga leluhur Pil. Ngung. Ketika naga itu mengaum, sekelompok cahaya ungu terbang keluar dari lengan Harley Ye. Jika dicermati, ini seharusnya adalah manik-manik spiritual. Di dalam manik-manik spiritual, ada pil obat berwarna ungu yaitu pil alam Tianji. Klik. Manik-manik spiritual itu meledak. Pil alam Tianji ungu itu juga meledak. Dengan aura level langit dan kekuatan agung yang terkandung di dalamnya, aura itu mengalir keluar dan dengan cepat mengalir ke tubuh Harley Ye. Menerobos. Menerobos. Tanpa sadar, jiwa Harley Ye meraung. Kedua gerbang itu muncul lagi. Melintasi gerbang pertama adalah kesempurnaan alam langit semu dan melintasi gerbang kedua adalah level langit. Harley Ye mencoba yang terbaik untuk menyerang, tetapi gagal lagi dan lagi. Kedua gerbang itu tampaknya berada di depannya, tetapi mereka sejauh mimpi. Meskipun dia pingsan, darah dan air mata mengalir di wajahnya. Dia harus melewati gerbang itu. Dia harus mencapai kesempurnaan alam langit semu. Dia perlu memiliki tubuh suci tingkat tinggi agar bisa berdiri bahu-membahu dengan Kaisar dan memiliki kekuatan tempur untuk menyaingi Kaisar Agung Iblis Langit. Menerobos. Menerobos.
Di aula utama Partai Tianxuan, Fuya menatap tirai air ajaib dengan mata yang merah dan meraung liar dalam hatinya. Teresa Donghuang ada di sampingnya, rambutnya yang panjang sudah penuh darah, wajahnya pucat dan tidak berwarna. Seperti Fuya, dia menatap tirai air ajaib, berharap pemuda yang tidak pernah mengecewakan itu bisa menciptakan keajaiban lagi. Pertempuran ini terlalu tragis untuk dinasti Dacu. Pertempuran ini, bagi Partai Tianxuan, juga sama. Untuk menekan kultivasi Kaisar Agung Iblis Langit, orang-orang dari Partai Tianxuan mengorbankan darah mereka untuk Dewa Roh Sejati dan Zutian Luhui. Ada 90 juta orang, tetapi sekarang hanya tersisa kurang dari 10.000 orang. Ini adalah kerugian yang tak terbayangkan. Partai Tianxuan melakukan semua yang mereka bisa untuk menekan kultivasi Kaisar Agung Iblis Langit dan memberi dinasti Dacu secercah harapan. Secercah harapan itu jika menghadapi keputusasaan memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Di depan kematian, jika dinasti Dacu dapat menghasilkan seorang level langit, mereka masih memiliki harapan. Namun Partai Tianxuan tahu bahwa era ini terlalu singkat jauhnya dari saat Kaisar Chen meninggal. Dengan tekanan dari segel pembinaan Kaisar Chen, hampir tidak mungkin bagi kultivator dinasti Dacu untuk memiliki level langit atau raja. Namun, jika tidak ada yang bisa naik ke level langit bukan berarti tidak ada seorang pun di dinasti Dacu yang dapat menandingi Kaisar Agung Iblis Langit. Tuhan masih adil. Untuk memberikan dinasti Dacu sebuah tubuh suci zaman purba, tubuh suci zaman purba tingkat tinggi memiliki kekuatan untuk menandingi Kaisar Agung. Ini adalah harapan, bahkan jika Harley Ye hanya setengah tubuh suci zaman purba. Bersambung.